Ya, sorry, kita lanjutkan aja. Ya, di sini ini adalah thermal expansion valve atau thermostatic expansion valve. Jadi katup ekspansi yang bekerja berdasarkan pembacaan suhu, ya, terutama suhu dari gas panas atau uap hasil evaporasi, ya. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah katup ekspansi, ya. Di sini ada balls bellows begitu, ya. Valve ini adalah bellows, ya, bellows. Nah, kemudian ada semacam kayak membran begitu, ya. Nah, kemudian ini ada valve disc begitu, ya. Kemudian di sini ada spring dan ini adjusting screw gitu, ya, untuk mengatur kekakuan spring tadi, ya. Nah, hampir sama dengan yang automatic expansion valve berdasarkan tekanan, cuma di termostatik karena dia justru termostatik, dia bekerja berdasarkan pembacaan suhu yang dibaca di outlet. Ini adalah pipa outlet evaporator, ya, evaporator. Jadi di sini karena superheated panas begitu, gas panas begitu, ya. Jangan dibayangkan panas, ini adalah uap panas pada sistem refrigerasi begitu, ya. Uap panasnya pun itu hanya sekitar, kalau misalkan pakai refrigeran R134A, suhunya hanya sekitar mungkin 5 derajat 10 derajat begitu, ya. Nah, kemudian suhunya ini dibaca oleh sensor di sini yang ditempelkan atau dilas. Di dalam bulb sensor, ini adalah bulb sensor, ya, ini adalah bulb temperature sensor, bulb temperature sensor berisi refrigeran yang sejenis atau cairan yang sejenis yang dia akan menguap begitu dia mendapatkan transmisi energi kalor dari uap refrigeran superheated vapor di sini, ya. Sehingga ada cairan yang menguap begitu, ya, masuk ke dalam pipa yang terhubung dengan expansion valve, ya. Nah, tentu saja karena ada tekanan yang terjadi di dalam pipa di sini, ya, karena ada uap menguap terus di sini, maka bisa menyebabkan gaya tertentu yang menekan bilus di sini atau membran diafragma, ya. Nah, di sini ada FP atau di sini adalah sensor force begitu, ya, sensor force, ya. Jadi di sini, ya, generate pressure P and force FP gitu, ya, di sini, ya. Ini kalau kesetimbangan energinya begitu, ya, berarti P dari sensor bulb sensor begitu, ya, sama dengan, ya, di sini ada spring pressure begitu, ya, bisa naik turun begitu, ya, tekanannya. Spring pressure ditambah dengan evaporator pressure, ya, evaporator pressure. Kalau tekanan di sini tekanannya tinggi karena dia menguap banyak, ya, membaca kondisi uap super panas yang dihasilkan di outlet evaporator, maka PP tinggi gitu, ya, daripada spring pressure dan evaporator pressure. Kalau FP atau PP lebih tinggi, maka dia akan menekan. Begitu menekan berarti needle di sini akan bisa menekan spring, dia bisa turun, ya, kebuka, sehingga aliran refrigeran akan masuk ke sini begitu, ya, melewati celah begitu, ya, masuk ke dalam evaporator, ya. Begitu ini lebih kecil begitu, ya, misalkan PP ini lebih kecil daripada spring pressure dan evaporator pressure, maka akan naik lagi karena ada spring di sini, sehingga dia nutup atau kecil aliran mass flow rate refrigeran yang masuk ke dalam sini begitu, ya. Artinya beban tidak terlalu banyak, ya, beban kalor tidak terlalu banyak yang digunakan untuk menguapkan refrigeran di sini, ya. Ini adalah evaporator. Nah, begitu seterusnya begitu, ya. Nah, ini tipe TEV ini juga banyak dipakai di sistem refrigerasi, ya. Selain capillary tube, ya, juga
pressure expansion valve, dan juga yang paling banyak dipakai di industri thermal expansion valve, TXV atau TEV, atau TXV, thermal expansion valve. Nah, ada satu jenis lagi thermal expansion valve yang lebih akurat. Dia tidak hanya membaca suhu di sini, gitu ya, suhu superheated vapor di sini, ya, sehingga terjadi perpindahan panas, begitu ya. Tapi juga dia membaca secara real, begitu ya, externally equalized. Ya, externally equalized TV, dia tidak hanya membaca beban, begitu ya, yang ada di ini kan kalor, begitu ya, kalor dari ruangan, begitu ya. Jadi kalau kalian masih ingat, begitu ya, ini adalah evaporator, kompresor, condenser, expansion valve, gitu ya. Nah, ini evaporator berada di dalam ruangan, gitu ya. Kemudian ini key-nya masuk ke dalam evaporator, gitu ya, key-nya ini ya. Nah, kemudian panas dari superheated vapor kemudian dimanfaatkan untuk menguapkan cairan yang berada di bulb sensor ini, gitu ya. Sehingga uap tekanannya masuk di sini, ya, mendorong diafragma di sini atau bilus tadi, ya, sehingga bisa naik turun, menyebabkan ini masuk, gitu ya, refrigeran masuk ke dalam evaporator. Nah, di externally itu tidak hanya berdasarkan ini, tapi benar-benar real. Kalau ini hanya ditempel, gitu ya, atau di las sensornya. Kalau ini benar-benar real, kondisi real di sini di outlet evaporator, kondisi tekanannya itu dibaca langsung, digunakan untuk membaca di sini, ya. Jadi ini adalah B atau P tadi, ya, bulb sensor, begitu ya. Kalau balance-nya adalah sama dengan PS ditambah PE, begitu ya, PE. Nah, misalkan di sini, begitu ya, ketika masuk refrigerannya pada suhu minus 2 derajat Celcius pada 171 kPa. Ini hasil dari expansion, ya, hasil penurunan tekanan, ya. Kemudian di sini, ya, key-nya masuk semua, begitu, panas dari lingkungan, dari ruangan, begitu, atau dari objek yang didinginkan, begitu ya, menyerap panas, kemudian uap naik suhunya, begitu ya, naik suhunya, kemudian uap, ya, semakin menguap, ya, kemudian semakin menjadi superheated vapor, ya. Nah, kemudian dari minus 2, ya, ini ini keliru ini, ya. Ini harusnya minus 7 ini minus 7, ya, minus 7 baru kemudian menjadi superheat, begitu ya, superheat, ya, menjadi uap panas, ya, gas panas sampai mencapai 0 derajat Celcius, ya, pada 124 kilopascal. Nah, baru kemudian dibaca, gitu ya. Nah, di dalam bulb sensor sini itu tekanannya 191 kilopascal dan di sini 0 derajat membaca uap super panas di sini, ya. Sedangkan spring pressure ini 67 kilopascal. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dibaca 124 sama dengan yang di sini, begitu ya, external equalize, begitu ya, 124 ditambah 67 berarti 91, gitu, 191 berarti equal di sini, bisa equal, gitu ya. Misalkan dia lebih besar, ya berarti dia akan menutup, gitu ya. Jadi kalau PP-nya yang lebih besar, dia akan turun, ya. Begitu seterusnya untuk mengontrol kebutuhan pendinginan di mesin pendingin, ya, apakah itu cold storage, ya, mesin refrigerasi cold storage atau mungkin mesin air conditioner, begitu ya. Prinsip kerjanya adalah seperti ini. Sehingga ketika butuh pendingin lebih banyak, berarti mass flow rate refrigeran yang mengalir masuk ke dalam evaporator semakin banyak. Semakin
banyak terjadi proses penguapan di evaporator. Ya. Jadi ini sangat efektif sekali. Ini kalau gambaran ilustrasinya begitu ya. Jadi seperti ini tadi. Ini adalah diafragma. Kalau PB-nya lebih kecil, ya berarti nutup, gitu ya. Ini tertutup, nggak ngalir. Kalau misalkan sama, nih persis antara opening dan tertutup. Tapi kalau bab sensornya besar, gitu ya, mendorong diafragma turun, ya needle valve-nya turun, baru kemudian mesh flow diverter masuk ke sini ya, untuk proses pendinginan yang lebih banyak. Ya. Nah itu terkait dengan pengaturan kontrol begitu ya untuk pengaturan tekanan dan suhu pada sistem refleksi kompresi uap. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di modul berikut.